Heboh isu PHK di perusahaan logistik dari sudut pandang Bapak ini seperti apa? Ya, menurut hemat kami ini adalah bagian dari strategi perusahaan ya. Dan yang terjadi kan baru satu perusahaan ini ya yang Anda sebut tadi. Jadi kalau pandangan kami bahwa mereka melakukan strategi ini dalam rangka perusahaan melakukan strategi seperti ini antara lain adalah ada yang memang karena ingin tutup ya seperti ada perusahaan yang lalu mengumumkan tutup. Kedua, ada yang melakukan efisiensi. Yang ketiga adalah dalam rangka melakukan strategi mengoutsource kegiatan ini kepada outsourcing company gitu. Dia sudah, karena kalau kami lihat perusahaan ini sudah menjadi nomor 2 menurut hasil survei di Indonesia gitu. Nggak mungkin kalau dia melakukan sesuatu itu tanpa sesuatu tujuan yang lain. Jadi hemat kami mereka melakukan ini untuk bekerja sama secara outsourcing. Jadi mengembangkan sayapnya dengan modal outsourcing atau mitra dengan mitra kerja. Selama ini setahu kami mereka melakukan itu dengan pengembangan unit sendiri gitu. Artinya semua cabang-cabang atau network itu adalah network mereka sendiri gitu. Jadi menurut kami ini sesuatu strategi yang memang biasa dilakukan. Iya Pak, lalu sebetulnya terkait PHK yang jumlahnya cukup besar ini, langkah apa yang akan diambil oleh asosiasi ini Pak terkait permasalahan ini? Nah itu tadi Anda sebut mengenai PHK ini, itulah yang cara yang kami lihat tidak elok ya sehingga terjadi keributan itu dan viral. Ini sebetulnya menjadi bumerang buat perusahaan itu sendiri. Kalau dilakukannya secara elok ya dan sesuai tadi yang saya sampaikan tadi strategi perusahaan seperti itu bisa disampaikan dengan baik-baik dan saya kira perusahaan sebesar itu sudah punya asosiasi buruhnya gitu ya, sudah punya asosiasi pekerjanya gitu. Jadi bisa dibicarakan secara elok gitu sehingga tidak menyebar ke masyarakat seperti ini. Banyak kok perusahaan-perusahaan dulu yang multinasional sebelum ada masalah bisnis kurir seperti ini melakukan kegiatan spin off dari beberapa divisinya dan dilakukan secara baik dan itu di-outsource kepada perusahaan yang mereka pilih dan menjaga semua fasilitas karyawannya itu kepada perusahaan outsource yang menerima mereka karena mereka ini sudah terdidik ya dan berkembang dari sejak nol sampai dengan mereka menurut survei itu menjadi posisi kedua. Jadi menurut hemat saya silakan aja dan kami menghimbau agar sesegera mungkin ini diselesaikan gitu Ya Pak, lalu dengan baik ya sebenarnya, tentunya. ya, lalu sebenarnya bagaimana sih Pak keadaan industri logistik saat ini? Mengingat kalau kita lihat tahun 2021 kan industri logistik ini naiknya 40% gitu Pak. Betul. Jadi menurut hemat kami sesuai dengan outlook logistik yang telah kami sampaikan di bulan Januari lalu, bahwa industri yang winner di dalam situasi 2 tahun pandemi ini adalah industri ini gitu. Dan kita udah tahu bahwa sekarang ini ada new normal dari kita sendiri yang sudah bergerak secara digital. Artinya semua kegiatan kita sudah terdigitalisasi. Sehingga e-commerce dan pendukungnya adalah jasa logistik yang seperti ini, ekosistem logistik yang seperti ini merupakan sesuatu yang cerah gitu. Jadi nggak ada hubungannya ini dengan perkembangan bisnis logistik di tahun 2002 ini gitu. Makanya saya katakan tadi kalau memang mereka lakukan ini, jadi adalah pilihan strategi dalam rangka mereka mengembangkan di tahun 2002 ini gitu. Jadi kami tetap optimis bahwa industri jasa logistik masih merupakan industri yang winner di 2022 ini dan jasa logistik untuk first mile seperti ini masih terus berkembang.